Apa kabar? Saya akan menceritakan novel yang berjudul Reasonable Doubt, by Whitney Gracia Williams. Saya akan melanjutkan cerita Reasonable Doubt dari chapter 1 di video sebelumnya. Untuk video sebelumnya, bisa kalian klik linknya di deskripsi box. Oke, mari kita mulai ceritanya. Cerita bersambung di part, di mana Andrew yang tengah gabut karena dead maratonnya tidak ada yang berjalan sesuai ekspektasi selama sebulan ini. Akhirnya, Andrew membuka email dari sahabat satu-satunya yang dimilikinya di Durham yaitu Alisa. Email dari Alisa bertuliskan dengan topik atau subjek, Desert Dick, yang berisi, aku mengirimimu email sekarang karena aku berpikir seberapa besar tingkat sakitmu hari ini. Kita tidak pernah berbicara tentang aktivitas seksmu cukup lama, dan itu mengkhawatirkanku. Sangat, seolah, aku ingin meratapi betapa sengsaranya dirimu. Aku turut prihatin, karena banyak wanita mengirimimu gambar palsu, dan memberimu blue balls case yang kronis. Aku melampirkan link ke lotion terbaik, yang menurutku, harus kau investasikan untuk mengisi kegiatanmu minggu ke depan. Penismu ada dalam doaku. Alisa. Andrew tersenyum membaca email dari Alisa dan mengetik respon balasan, yaitu, terima kasih atas kekhawatiranmu tentang penisku. Walaupun, kalau ditelaah kaulah yang tidak pernah membahas tentang kehidupan seksmu. Aku pikir, memiliki vagina yang ditumbuhi sarang laba-laba adalah penyakit yang jauh lebih serius. Ya betul, memang banyak yang mengirimiku foto. Tapi, menyedihkannya kau malah tidak pernah mengirim fotomu sendiri kan? Aku bersedia mengirimkan fotoku dan membantumu menyembuhkan penyakit sedih dan malang yang tengah kau derita. Terima kasih sudah memberitahuku bahwa penisku ada dalam dua-duamu. Sayangnya, aku lebih suka kalau penisku ada di mulutmu. Tore, hanya dengan itu, malam yang dirasakan Andrew menjadi 10 kali lebih baik. Walaupun Andrew tidak pernah bertemu Alisa secara langsung, dan percakapan mereka hanya terbatas pada telepon, email, pesan teks. Andrew merasa koneksi yang kuat dengan Alisa. Mereka bertemu melalui akun anonim yang eksklusif, yaitu Lawyer Chat. Di sana tidak ada profil foto, atau aktivitas memperbarui kabar berita. Hanya terdapat kotak pesan. Di sana juga terdapat kotak profil di mana informasi bisa diakses. Seperti nama depan saja, usia, berapa tahun berprofesi sebagai lawyer, tinggi atau rendahnya status profil dan logo profil yang membedakan laki-laki atau perempuan. Setiap pengguna dipastikan adalah seorang lawyer yang secara pribadi diundang via email. Menurut pemilik situsnya sih, katanya mereka punya banyak referensi pengacara aktif di negara bagian North Carolina, yang dilihat dari lisensi yang sudah mendukung di sistem tersebut. Bagi Andrew, sejujurnya nih ya, dia merasa kalau network kayak gitu itu bullshit. Dan, kalau bukan karena peristiwa, bahwa dia pernah bercinta dengan beberapa wanita yang Andrew temui di sana, dipastikan Andrew akan membatalkan kepemilikan akunnya di awal bulan. Walaupun begitu, ketika Andrew melihat pesan baru yang bertuliskan, butuh masukan, dari Alisa, dia tidak bisa menghiraukan begitu saja. Tentu saja, sebelumnya Andrew membuka profil Alisa terlebih dahulu. 27 tahun, baru 1 tahun lulus sekolah hukum, pecinta buku. Intensitas Andrew hanya untuk menjawab pertanyaan mengenai kasus yang ditanyakan Alisa. Pada kenyataannya, secara perlahan percakapan mereka berlanjut lebih kepada urusan personal. Dan ketika Andrew mengajaknya untuk join di Deadmas, dengan alasan, agar Andrew tahu bagaimana penampakan Alisa ini. Tapi, Alisa ini bukan sembarang wanita. Andrew selalu mendapat pesan teratur dari Alisa. Dan wanita itu pun selalu mengarahkan topik ke percakapan yang profesional. Ya, karena Alisa memang masih muda dan pengacara yang nggak pengalaman. Pertanyaannya pun bagi Andrew kacangan banget. Kayak, Legal brief editing, claim filing, and exhibition of evidence. setelah mereka melakukan 5 kali berbalas pesan dan Andrew mulai lelah menjelaskan informasi ini itu ke Alisa. Andrew langsung saja meminta nomor HP Alisa. Alisa, tanpa aling-aling langsung menjawab, tidak. Andrew langsung balas mengetik di situs khusus pengacara tersebut. Kenapa tidak? Alisa menjawab, karena itu melanggar aturan. Andrew menimpali, aku belum pernah bertemu satupun pengacara yang tidak melanggar aturan. Alisa tidak kalah kekeh. Kalau begitu, kau bukan pengacara yang baik. Aku bisa cari orang lain untuk mengobrol. Terima kasih. Andrew tidak rela kalau diabaikan begitu saja. Dengan cepat dia membalas. Kau akan kalah dalam kasus itu besok. Alisa jengkel direndahkan seperti itu oleh Andrew. Apakah kau benar-benar kesal karena aku tidak memberimu nomor telepon? Memangnya kau anak usia 12 tahun? Andrew mengetik. 32. Dan aku tidak peduli dengan nomor teleponmu. Aku hanya meminta nomormu supaya aku dapat menelpon dan memberitahumu. Kalau laporan yang kau berikan padaku dipenuhi dengan salah ketik dan argumen penutup seperti mahasiswa hukum semester awal yang menulis tugas. Kau melakukan banyak kesalahan. Aku tidak punya waktu untuk mengetik semuanya. Alisa menjawab,
Laporan ringkasanku tidak seburuk itu. Andrew membantah. Itu juga tidak terlalu bagus. Sebelum Andrew keluar dari obrolan mereka, nomor telepon Alisa muncul di layar. Dan di bawahnya ada catatan pendek. Kalau kau akan menelpon untuk membantuku, baiklah. Tapi, jika kau menggunakan nomorku untuk membujukku agar bergabung dengan situs kencan, lupakan saja, aku bergabung dengan situs ini untuk mendukung karirku. Itu saja. Andrew menatap pesan dari Alisa cukup lama sambil berpikir keras. Berdebat dalam hati. Apakah dia harus membantu tanpa mendapat kesempatan untuk mengetahui apapun tentang Alisa? Tapi, ada suatu hal yang lain, yang membuat Andrew tetap menelpon Alisa. Andrew akan membimbing dari setiap kesalahan yang Alisa buat. Bersikeras bahwa Andrew akan menggamblangkan beberapa kalimat dan bahkan membantu memformat ulang laporan Alisa. Tepat ketika Andrew hendak mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon, hal yang paling aneh terjadi. Alisa bertanya, "Bagaimana harimu?" Andrew menjawab, "Itu tidak ada dalam laporanmu. Kau hanya ingin membicarakan omong kosong hukum. Ingat." Alisa menggerutu. "Apa aku tidak boleh berubah pikiran?" "Tidak, tutup telepon." Andrew menunggu untuk mendengar bunyi bip. Tetapi satu-satunya yang dia dengar adalah tawa. Jika bukan karena suara serak dan seksi itu, Andrew akan menutup telepon. Tetapi Andrew tidak bisa mengakhiri panggilannya. "Maaf," kata Alisa, masih tertawa. "Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Kamu tidak melakukannya." "Tutup telepon," serga Andrew. "Aku tidak mau." Alisa akhirnya berhenti tertawa. "Aku minta maaf atas pesan permusuhan yang kukirimkan kepadamu. Kau sebenarnya satu-satunya pria yang kutemui di sini, yang menjawab semua pertanyaanku. Apakah kau sibuk sekarang? Kau bisa bicarakan. Tentang apa?" Balas Andrew. "Tentang dirimu. Hidupmu. Aku sudah menanyakanmu pertanyaan hukum yang membosankan setiap hari. Dan kau sudah sangat sabar. Jadi, itu adil jika kita membicarakan sesuatu yang tidak terlalu membosankan. Sekali-kali kita bisa melakukannya, bukan? Kau mau jadi temanku?" Andrew tampak ragu-ragu untuk menjawab, menurutnya. Terutama karena topik yang membosankan tidak akan melibatkan seks. Dan Alisa mengucapkan kata, "teman," dengan begitu mudah. Namun, malam ini Andrew juga tidak melakukan hubungan seks seperti biasanya. Jadi dia mulai melakukan percakapan dengan Alisa. Sampai pukul 5 pagi, Andrew dan Alisa mendiskusikan hal-hal yang paling biasa, kehidupan mereka sehari-hari, buku-buku favorit, mimpi Alisa menjadi balerina profesional yang terlambat. Beberapa hari kemudian, mereka berbicara lagi. Dan setelah sebulan, Andrew berbicara dengan Alisa setiap hari. Menengah kembali minumannya, Andrew menekan tombol panggil di ponselnya dan menunggu untuk mendengar suara Alisa yang lembut. Tidak ada jawaban. Andrew mempertimbangkan untuk mengiriminya pesan. Tetapi kemudian Andrew sadar bahwa sekarang pukul 9 pada hari Rabu. Dan mereka tidak akan dapat berbicara sama sekali malam ini. Yap, latihan. Rabu malam selalu ada latihan balet. Oke, bersambung dulu Resonabel Dap dari sini. Nanti aku lanjutin lagi sambungannya di video selanjutnya. Pantengin terus channel Novi Kurniawan. Jangan lupa share, like, komen, subscribe. Terima kasih.